Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bisa bertemu pada hari ini. Pada suasana Ramadan ini banyak yang memulai atau punya kesempatan untuk berwirausaha. Berwirausaha itu permasalahan yang paling sulit adalah kapan kita memulai. Nah, sehingga kalau bicara Ramadan, karena memang umat Islam ketika Ramadan itu banyak kebutuhan bertambah misalnya, nah, sehingga ada kesempatan, ada hal-hal yang harus kita sebagai wirausaha atau calon wirausaha mencari kesempatan apa yang kira-kira kita bisa mencoba melakukan pada kesempatan Ramadan itu. Kita pertama harus tahu dulu potensi kita apa. Jadi kita tidak boleh untuk tiru-tiru, kita harus betul-betul passion kita apa. Nah, apakah masih ada kesempatan untuk apa yang kita miliki, potensi yang kita miliki itu, apakah masih ada, masih terbuka kesempatan. Itu harus dicari. Apa ya kira-kira? Nah, saya merasa bahwa tadi kembali kepada hikmah pandemi, di mana hikmah pandemi mungkin banyak usaha yang tutup, tetapi banyak juga yang mempunyai usaha yang malah bertambah baik, bertambah besar, karena kita dibuat oleh kondisi begitu, Mbak, sehingga dibuat oleh kondisi kita banyak di rumah, banyak beribadah, banyak bersama keluarga. Nah, ini membuka kesempatan bahwa dan kita tidak boleh makan di luar, banyak kegiatan di luar, membuka kesempatan bagi usaha-usaha kuliner, usaha-usaha alat ibadah untuk meningkatkan usahanya, mencoba melalui berjualan melalui online. Jadi Ramadan dicari Ramadan maupun apa kondisi sekarang yang masih terbuka, kemudian kita cari potensi diri kita itu apa. Nah, sehingga kita bisa memulai dengan apa yang ada pada passion kita mulai masuk pada kesempatan yang masih terbuka. Yang kedua, lakukan inovasi, karena betul-betul terjadi perubahan yang luar biasa dengan adanya pandemi, pola perdagangan, pola cara-cara penjualan, cara-cara marketing, yang ini merupakan menurut saya kesempatan yang sangat terbuka, kita bisa masuk di situasi itu. Jadi prinsipnya kan Islam mengharuskan umatnya kerja ya, kerja keras. Nah, salah satu yang dianjurkan di dalam Islam itu adalah usaha atau dagang. Nah, kenapa berdagang? Saya kira banyak poin positifnya dengan berdagang itu. Kita mestinya dengan yang sesuai syariat itu secara otomatis akan mendidik kita harus jujur pada diri sendiri, kepada orang yang membeli itu. Yang kedua, kemudian jujur kepada, kalau sekarang era sekarang, mitra-mitra kita. Jadi jujur pada diri sendiri, jujur kepada pembeli itu harus. Kemudian yang kedua sesuai syariat, mestinya barang kita juga yang halal, kemudian yang tidak dilarang oleh agama. Kemudian kita harus disiplin kalau menjadi pengusaha. Nah, kalau ini juga mengajarkan berbagai aspek untuk menjadi wirausaha ini, berbagai aspek untuk membuatkan kita lebih baik. Kemudian yang berikutnya, kita bisa memberikan kesuksesan bersama. Jadi kalau menurut saya yang bersama-sama kita itu bisa maju bersama. Entah itu kalau era saat ini mitra kerja kita, kemudian supplier kita bisa bersama-sama. Nah, ini mungkin kalau kita menjadi profesi lain, mungkin hanya untuk banyak untuk dirinya sendiri dan ada rutinitas, tapi kalau menjadi pedagang yang bersama-sama maju, yang bersama-sama bisa mempunyai mempunyai keuntungan, mempunyai kehidupan di dalamnya itu cukup banyak. Jadi kita bisa
sukses bersama. Saya selalu istilahkan sukses bersama itu mutlak. Apalagi kita warga persyarikatan itu kita harus sukses bersama-sama. Adik-adik atau anak-anak kita sekarang harus belajar. Ada nilai-nilai dari senior-senior kita yang harus kita ambil. Nah, sebagai pengusaha tentunya harus banyak belajar, harus banyak belajar itu dari mana saja. Jadi harus banyak belajar dan tidak hanya ilmu berwirausaha, tapi harus banyak wawasan. Kemudian yang kedua, kerja keras atau ulet. Kemudian fokus. Ini yang biasanya adik-adik ini lupa karena temannya usaha ini, kemudian dia yang lain. Nah, ini harus kerja keras, ulet, kemudian tadi yang pertama terus belajar ya, sehingga banyak inovasi. Kemudian yang berikutnya menyesuaikan zaman. Sekarang digitalisasi itu suatu keniscayaan, sehingga kita harus masuk lah. Kalau seusia kami yang senior-senior itu sudah tidak mungkin, oleh karenanya saya dorong betul ke depan itu adik-adik harus maju menyesuaikan zaman dengan program metode digitalisasi di dalam usaha-usahanya. Ini harus dimulai. Kemudian yang berikutnya jangan lupa kita zakat, kita berbagi, kita sedekah. Itu jangan lupa. Kemudian sehingga insya Allah semua akan berkah, kita akan bisa memberikan akan bisa mendapatkan keuntungan yang berkah, yang manfaat. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama berbincang tentang kewirausahaan. Mari tumbuhkan pilar di dalam persyarikatan kita, yaitu pilar ekonomi untuk menjadi wirausaha baru di lingkungan kita, sehingga di dalam warga persyarikatan itu akan tumbuh, berkembang wirausaha baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.